Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia. Di sini teman-teman, kami akan berbagi informasi terkait kabar yang ditunggu-tunggu, pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 dimulai. Persiapkan berkas dan dokumen hard copy ataupun soft copy. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini teman-teman ya, di salah satu media elektronik jpnn.com dilansir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 16.54 waktu Indonesia Barat. Itu di jpnn.com Jakarta. Kami akan berbagi sebuah informasi terkait P3K guru tahap 1 dan 2, itu tentang pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 sudah dimulai. Di sini ada judul yang cukup menarik, yaitu pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 dimulai, alhamdulillah. Nah, dilansir di jpnn.com, di sini teman-teman ya, ribuan guru honorer yang lulus P3K tahap 1 sudah mulai melakukan pemberkasan menyusul terbitnya surat dari kepala daerah untuk pemberkasan NIP P3K ya, seperti itu ya. Jadi sudah ada rekan-rekan guru honorer yang sudah mulai melakukan pemberkasan menyusul terbitnya surat dari kepala daerah untuk pemberkasan NIP P3K. Ini catatannya, mungkin terbitnya surat pemberkasan untuk penetapan NIP P3K itu untuk setiap instansi di daerah itu tidak bersamaan teman-teman ya. Tapi minimal kalau memang sudah ada daerah yang sudah mulai melakukan pemberkasan menyusul adanya surat dari kepala daerah, itu tentunya menjadi titik terang bagi teman-teman guru honorer ya, bagi teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, bahwasanya untuk pemberkasan tahap 1 akan tetap dilakukan di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Itu. Jadi ini adalah merupakan menurut saya ini adalah merupakan kabar gembira bagi teman-teman guru honorer, karena kalau sudah ada daerah yang sudah mulai melakukan pemberkasan, maka daerah-daerah lain insya Allah akan segera menyusul, seperti itu ya. Dan ini adalah kabar yang sangat dinantikan oleh teman-teman guru honorer. Nah, di sini dikatakan oleh Ketua Solidaritas Nasional Widyata Bakti Indonesia SNWI Sumatera Selatan, Ibu Susi Mariani mengatakan surat pengumuman pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 untuk Kota Palembang sudah terbit hari ini. Jadi ini untuk Kota Palembang teman-teman ya. Untuk Kota Palembang hari ini itu sudah terbit surat pemberkasan NIP P3K guru tahap 1, sehingga secara otomatis kalau di Kota Palembang saja ini sudah terbit ataupun di Kota Cimahi juga sudah terbit, maka secara otomatis tinggal menunggu waktu saja semua daerah di Indonesia akan melakukan pengumuman pemberkasan NIP P3K guru tahap 1. Intinya kalau sudah ada satu daerah atau dua daerah yang kita ketahui keluar surat pengumumannya, maka tinggal kita menunggu waktu sebentar lagi teman-teman ya, maka semua daerah akan terbit juga untuk pengumuman pemberkasan NIP P3K guru. Jadi ini adalah merupakan kabar yang sangat luar biasa menggembirakan. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Di sini dikatakan alhamdulillah BKD Kota Palembang sudah mengeluarkan pengumuman pemberkasan. Senin besok kami sudah mau bikin surat kesehatan, kemudian bebas narkoba, kemudian SKCK, foto dan dokumen lainnya, kata Ibu Susi kepada jpnn.com hari Sabtu 13 bulan 11 2021. Jadi memang di BKD-nya Kota Palembang ini teman-teman ya, BKD-nya Kota Palembang ini sudah mengeluarkan pengumuman pemberkasan. Jadi mulai hari Senin besok ya, kami sudah mau bikin surat kesehatan
bebas narkoba, SKCK, foto dan dokumen lainnya. Jadi, kalau misalkan pengumuman pemberkasan ini sudah keluar, maka secara otomatis teman-teman ini sudah bisa mengurus dokumen-dokumen terkait pemberkasan NIP P3K. Contohnya, teman-teman bisa mengurus surat kesehatan, kemudian bebas narkoba, kemudian SKCK dan dokumen-dokumen lainnya. Tentunya seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi informasi menariknya ini. Tak hanya Palembang teman-teman ya, sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan juga sudah melakukan pemberkasan ya. Jadi ternyata di sini bukan saja Palembang teman-teman ya, tetapi beberapa daerah atau kota dan kabupaten di Sumatera Selatan juga sudah melakukan pemberkasan. Menurut Ibu Susi, sesuai informasi yang diperolehnya, Kabupaten Penukal Abab. Nah, di sini juga dari Sumatera Selatan ada Kabupaten Penukal Abab, Lematang Lilir, Pali dan Kabupaten Banyu Asin sudah lebih dulu melakukan pemberkasan. Jadi di sini selain Palembang ada dua daerah juga yang sudah melakukan pemberkasan teman-teman ya. Yang pertama Kabupaten Penukal Abab, Lematang ya, Lilir dan Kabupaten Banyuasin, yaitu sudah lebih dulu melakukan pemberkasan seperti itu. Nah, di sini dikatakan walaupun mulai melakukan pemberkasan, tetapi Susi dan kawan-kawannya masih merasa belum lengkap lantaran daftar riwayat hidup DRH di akun SSCASN belum juga muncul ya. Seperti itu teman-teman ya. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer yaitu tentunya daftar riwayat hidup ya. Dan daftar riwayat hidup untuk pengisiannya itu secara digital teman-teman ya, secara online di akun SSCASN. Namun sampai sekarang ini untuk daftar riwayat hidup itu masih belum bisa diedit teman-teman ya, masih belum bisa diedit atau masih belum diisi karena hilang. Mungkin karena ada perbaikan server dari SSCASN. Jadi sambil menunggu munculnya daftar riwayat hidup bagi teman-teman guru honorer yang pengumuman pemberkasannya ini sudah keluar, sebaiknya bisa mengurus beberapa dokumen eksternal ya. Maksudnya dokumen eksternal, dokumen yang harus diisi ke instansi lain. Contohnya kasus bebas narkoba kan ini harus diisi di rumah sakit ya, kemudian surat kesehatan ya, kemudian SKCK di kantor polisi ya, foto dan dokumen lainnya itu diurus secara eksternal seperti itu. Nah, oke, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya teman-teman ya. Di sini dikatakan kami optimistis DRA akan muncul dalam waktu dekat ini karena usulan penetapan NIP P3K non guru tahap 1 itu dimulai 19 November ucapnya. Nah, kemudian adapun kelengkapan dokumen untuk usulan penetapan NIP P3K yang harus diunggah pelamar sendiri adalah ini. Jadi ada beberapa dokumen teman-teman ya, kembali lagi kami mengulangi di sini. Ada pula kelengkapan dokumen untuk usulan penetapan NIP P3K yang harus diunggah pelamar sendiri adalah yang pertama di sini adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah ya. Jadi yang pertama itu adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah DRH daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Kemudian yang keempat, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang. Nah, jadi ada di sini yang tentangnya ini, yang pertama itu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian bagian B, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN dan BUMD. Kemudian bagian C, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K, anggota TNI atau Polri. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh
pemerintah. Kemudian yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotoprika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah informasi menggembirakan terkait pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 dimulai. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.